hari ini berkumpul kembali di tempat ini. Kita masih diberi anugerah oleh karena Tuhan baik. Kalau sampai hari ini kita masih ada kesempatan, kita dapat datang beribadah. Mari kita sebelum memulai, kita tanggalkan dulu apapun yang mungkin menjadi beban pikiran, apapun yang menghalangi kita untuk datang ke Tuhan. Kita mau melepaskan dulu, kita mau fokus sejenak. Kiranya kita hari ini datang juga bukan hanya karena hari Minggu, tapi kita memberikan waktu kita yang terbaik. Kita mau fokus kita kepada Tuhan. Biarlah bukan hanya melalui pujian, bukan hanya mendengar firman, tapi melalui kehidupan kita mau berkenan buat Allah kita. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik. Kita fokus untuk Tuhan kita. Kita lakukan penyembahan, pujian. Dan kiranya kita juga terus berdoa bahwa Tuhan hadir di tempat ini, membuka seluruh isi hati kita semua. Kiranya kita juga hidup menyenangkan dan berkenan buat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus God. Thank you Jesus God. Bapa, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Kami mau menanggalkan Tuhan apa yang menjadi Tuhan permasalahan kami, yang membuat kami Tuhan jauh dari Engkau Bapa. Kau yang bekerja Tuhan, kiranya Tuhan Kau bekerja Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami Tuhan terus menyenangkan, berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan Kau sangat baik Tuhan. Sungguh Engkau teramat baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita memulai ibadah hari ini. Just worship God. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, seperti ruh saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi kami nyatakan, seperti rusa rindu Tuhan. Seperti ruh saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari kita sembah Allah kita. Hanya Engkau
untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri, kita menyembah Allah kita, just worship God. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Terima kasih Tuhan, bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, sembah Allah kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku kami mau Tuhan lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi kami katakan, hanya Engkau, yes Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada Tuhan yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, seperti rusa Tuhan yang rindu Tuhan, haus Tuhan, kiranya seperti Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan hari ini Tuhan datang, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau pakai kehidupan kami Tuhan, menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Kau yang mengenal isi hati kami Tuhan. Apabila Tuhan kami masih ada keegoisan Tuhan, kami masih tidak berkenan Tuhan, Engkau tegur kami Tuhan. Melalui Roh Kudus Tuhan, Kau tegur kami Tuhan, ingatkan kami. Dan Kau berikan hati kami Tuhan yang mau terbuka Tuhan, untuk hidup lebih berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan.
Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Katakan dengan iman kalian, hanya Engkau. Berikan hati kalian Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Yes Tuhan, suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam Tuhan, Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam indahnya kasih. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, lebih dahsyat lagi Tuhan. Oke, shalom semuanya. Kurang keras, shalom semuanya. Shalom. Oke, kita mau memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Oke, beri tos kanan kiri, muka depan belakang. Kita katakan lebih semangat buat Tuhan kita, amin. Lebih semangat buat Tuhan kita, amin. Come on. Oke, lebih semangat ya. Come on. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Sekali lagi SF katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku. Dia panci keselamatan. Terima kasih Tuhan. Buktikan kasih setiamu, Benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan, Yesus jaminan ini. Come on. Terima kasih Tuhan. Katakan, berjalan, berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Come on. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku mari kita angkat tangan kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan, Yesus jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami katakan, berjalan, berjalan bersamamu. Tak
keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan. Come on. Hallelujah. Here we go. 1, 2. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan. Sekali lagi kami katakan, Kau kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Dia panji, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Luar biasa. Oke, silakan duduk. Masih dengan keadaan tenang, kita siapkan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hari ini tadi pagi kebetulan saya mendapatkan suatu firman di gereja orang tua saya. Short story, firmannya berkata gini. Kalau kalian mengikut Yesus ketika kalian hidup nyaman, hidup enak, hidup berkelimpahan, semua orang bisa. Sorry to say, bahkan penjahat pun ketika mereka mendapatkan sesuatu yang mereka akan bersyukur, mereka akan sukacita. Tapi bagaimana pada saat Anda atau saya, kita tidak memiliki apa-apa? Apakah masih engkau mengikut Yesus? Apakah masih engkau berkenan? Apakah masih engkau hidup kudus? That's a big question. Itu ada suatu pertanyaan besar yang mari kita tanam, kita taruh di hati kita. Apakah kita mengikut Tuhan karena seperti yang kita ingini, atau apakah kita mengikut Tuhan apapun yang sedang kita alami? Itu akan menjadi suatu pertanyaan. Kiranya juga melalui pujian ini kita juga mau, apapun keadaan kita saat ini, kita mau mengikut Yesus. Kalau kita ibaratnya punya mobil, itu sangat bisa dibilang kalau aku bahagia. Tapi pada saat kita tidak punya mobil, aku juga mau berkenan bagi Tuhan. That's mengikut Yesus. Jadi tidak peduli apapun situasi kondisi kita saat ini, mari kita benar-benar tanya, menjadi pertanyaan yang besar. Apakah kita mengikut Tuhan? Apapun situasi kondisi kita saat ini, apakah kita masih mau mengikut Yesus seumur hidup? Apakah kita masih mau berkenan hidup kudus untuk Yesus?
Jadi melalui pujian ini mari kita sekali lagi renungkan. Kita mau menjadi pelaku firman, kita mau hidup kudus dan berkenan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati, just worship God. Terima kasih Tuhan. Come on jemaat SAF, just worship God. Kita nyanyikan lagu ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita semua bangkit berdiri menyembah Allah kita. Siapkan hati ini, kita sembah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi kami sembah Allah kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas Tuhan, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin Tuhan, anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami datang Tuhan. Katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang sekali lagi. berkenan selalu. Mari kita angkat tangan kita, just worship tanpa musik, katakan terima kasih Yesus, itulah kekuatan hatiku. ku lepas Semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Amin. Di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kalau Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan, Bartimius yang buta dapat merasakan kehadiran-Mu sehingga dia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, anak-anak kecil akan mencari Engkau ya Tuhan. Kalau Engkau ada di tengah-tengah kami juga Tuhan, wanita yang pendarahan 12 tahun, tidak ada harapan dan bahkan tidak punya masa depan, tetapi masih ketika Engkau hadir, masih ada satu keberanian untuk mengambil kesempatan iman untuk disembuhkan dan dijamah Tuhan. Demikian juga Tuhan, karena ini adalah rumah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berikan kepada hati kami respon terhadap kehadiran-Mu ya Tuhan. Untuk kami terbuka, untuk kami mengambil langkah, untuk kami menyerahkan diri. Sebab kami manusia yang terbatas, tetapi Engkau yang tak terbatas ada di tengah-tengah kami. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi setiap kami yang dengarkan firman Tuhan. Dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan, katakan begini, tanyakan, ya, tanyakan. Apakah gitu ya? Tanyakan kepada teman-teman yang ada di sebelah kita, ya. Apakah engkau siap untuk diberkati? Ya. Tanya, apa siap diberkati, saudara-saudara? Nah, saya belajar sesuatu bahwa Tuhan itu memberkati orang yang siap. Ya. Tuhan itu memberkati orang yang siap. Satu kali Yesus pergi ke kota Kapernaum, Yesus yang sudah dikenal melakukan mujizat dan banyak hal yang dia lakukan. Tetapi karena kota Kapernaum itu dekat dengan Nazaret yang tahu dengar bahwa siapa sih Yesus itu. Yesus hanyalah anak tukang kayu. Ngapain? Saya kenal orang tuanya. Ya, rumah saya ini juga diperbaiki oleh dia. Lalu dia datang dan kemudian ada yang mengatakan laporan-laporan bahwa Yesus ini adalah rabi yang berkuasa, rabi yang memiliki kuasa untuk menyatakan mujizat. Tetapi Kapernaum tidak percaya, penduduk Kapernaum tidak percaya, hati mereka tidak siap. Maka kemudian apa yang terjadi? Dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan tidak terlalu banyak melakukan mujizat di Kapernaum. Jadi saudara-saudara, Tuhan berkuasa, tetapi Tuhan menghormati free will, kehendak bebas yang Tuhan telah ciptakan di dalam diri kita masing-masing. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kehendak bebas kita itu juga menentukan bagaimana apakah saudara dan saya diberkati Tuhan. Amin, saudara-saudara. Apakah kita diberkati Tuhan? Jadi saudara-saudara, ketika kita siap, maka kita menjadi lebih peka. Saudara-saudara, kalau saudara siap, saudara menjadi lebih peka. Lebih peka dengan firman Tuhan, lebih peka dengan kata-kata, lebih peka dengan suara yang dari Tuhan. Nah, baik. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu renungan kepada kita semuanya yang saya beri judul berharga di mata Tuhan. Ya, berharga di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara, teks yang kita akan renungkan itu ada di dalam kitab Yunus. Yunus ada 4 pasal, saudara-saudara, dan ini kalau saudara baca, kita baca, Bapak Ibu sekalian baca, itu sekali duduk ya, sekali duduk baca, jangan baca berhenti-berhenti, sekali duduk saja. Dan kita menemukan tokoh Yunus ini. Yunus ini artinya burung merpati ya. Burung merpati. Nah, simbol atau burung merpati itu simbol kedamaian ya. Ketika Nuh misalnya pada waktu air bah, lalu kemudian air bah mulai surut, Nuh kemudian melepaskan burung merpati. Dan ketika burung merpati kembali membawa daun, maka kemudian ada harapan untuk Nuh akhirnya keluar dari bahteranya, dari kapalnya. Jadi saudara-saudara, Yunus yang memiliki nama atau artinya adalah burung merpati, orang tuanya berharap Yunus adalah seorang yang bisa membawa damai sejahtera. Bukankah kita ini kalau orang tua atau Bapak Ibu sekalian yang diberi nama, tahukah arti nama Bapak Ibu sekalian? Ya. Arti namanya apa? Ada yang kalau saya Agustinus Dermawan. Nah itu saudara-saudara. Dermawan ini kenapa diberi nama Dermawan? Ya, orang tua saya cerita bahwa Dermawan diberikan karena waktu saya lahir ayah saya merintis sebuah gereja dan anak pertama masih gereja kecil, tapi kemudian pada waktu saya lahir banyak orang tetangga kiri kanan kirim makanan tiap hari, makanya diberi nama Dermawan ya. Jadi saudara, nah Bapak Ibu sekalian, Yunus yang punya arti nama burung merpati diharapkan dia menjadi seperti burung merpati yang membawa damai.
Tetapi kita perhatikan di sini bagaimana kisah Yunus ini. Saya mau bacakan bagi kita sedikit saja di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 kemudian sampai ayat yang ke-6 saja sebagai pembukaan. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, Yunus 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikianlah, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara-saudaraku, orang-orang Asyur, Niniwe adalah ibu kota, seperti orang Indonesia, Jakarta adalah ibu kotanya, maka orang-orang Asyur adalah orang-orang yang dikenal sangat kejam. Nah, dikatakan kejahatannya telah sampai kepadaku. Saya akan bawa kita nanti seperti apa. Tetapi mari kita akan perhatikan saudara-saudara. Yunus kemudian ayat 3 berkata, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tarsis itu adalah kota yang 180 derajat berbeda arah dari kota Niniwe. Sehingga kita bisa melihat Yunus kemudian mau pergi ke Tarsis, dia harus menempuh perjalanan ke Yafo. Yafo itu sebuah pelabuhan. Jadi dia melarikan diri dengan cara pergi sejauh-jauhnya. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan ini. Mari kita akan lihat bersama-sama. Saya hentikan sampai di sini. Nah, saudara, kita pikir kalau saudara sekolah minggu sejak kecil, Yunus, yang kita kenal dengan Yunus apa, saudara-saudara? Dimakan ikan paus katanya begitu. Yunus di perut ikan, pam pam pam, begitu ya saudara. Kalau dulu sekolah minggu, cuam cuam, pam pam pam, cuam cuam. Ya, itu enaknya kalau pernah sekolah minggu ya, punya lagu-lagu yang kayak gitu ya saudara. Makanya kalau saudara punya anak, kirim ke sekolah minggu ya saudara. Nah saudara, Yunus seringkali kita ya taunya dimakan ikan, Yunus tidak taat. Tapi pernahkah saudara berpikir mengapa Yunus tidak taat? Mengapa? Saudara, kita pikir, oh saya tidak seperti Yunus. Oh, Yunus adalah seorang yang memang kepala batu. Saudara, tunggu dulu. Saya menemukan bahwa persoalan Yunus ini adalah persoalan di perspektifnya, di matanya. Makanya firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini berharga di mata Tuhan. Bagaimana? Next slide. Saudara dan saya menentukan bahwa seseorang itu atau seseorang atau sesuatu itu berharga. Bagaimana? Saudara menentukan bahwa sesuatu itu penting, sesuatu itu berharga. Coba, menurut saudara, saudara punya beberapa sepatu? Ya. Siapa yang punya hobi koleksi sepatu? Wah, biasanya sepatunya itu ada ruangan khusus begitu ya. Dan saudara, mengapa sepatu-sepatu itu bernilai, berharga? Ya, punya kenangan mungkin. Lalu, kalau seseorang menurut kita, mengapa seseorang itu berharga? Paling tidak ada 3 hal yang saya amati mengapa sesuatu atau seseorang itu berharga. Yang pertama, itu bermanfaat bagi kita. Mengapa sesuatu itu berharga? Ya karena bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, yang kedua, menguntungkan. Ya sebenarnya nggak terlalu bermanfaat, tapi karena saya dapat untung dari sini, kan gitu ya saudara-saudara. Kamu kok mau sih nungguin di situ? Ya gimana lagi? Emang kamu bermanfaat, dia itu sesuatu bermanfaat untuk apa? Enggak terlalu bermanfaat, tapi menguntungkan. Jadi kadang-kadang kita ngempet, kita bertahan karena menguntungkan. Lalu yang ketiga, menyenangkan saudara-saudara. Mereka atau seseorang itu menarik secara visual, menyenangkan.
suka dekat dengan orang tersebut karena menyenangkan, lucu, ganteng, cantik, suka traktir. Wah, itu menyenangkan ya, saudara-saudara ya. Nah, itu faktor-faktor yang membuat kita menjadi, kalau di antara memilih, diminta memilih karena dia menyenangkan, saya lebih memilih kemudian untuk dekat dengan dia, mengagumkan karena kecerdasannya, kepintarannya. Jadi saudara-saudara, kita menemukan yang saya sebut logika pasar di sini. Logika pasar. Apa itu logika pasar? Bapak Ibu kalau pergi ke pasar ngapain? Ya, belanja. Belanja itu kan kita harus siap uang untuk jual beli ya. Dan saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, yang pergi ke pasar, kalau pulang dari pasar inginnya rugi atau untung? Bapak Ibu beli telur, ini berapa harganya 1 kilo gitu ya. Tadi pagi saya sempatkan pergi ke pasar dulu ya Bapak Ibu sekalian, karena saya lagi belajar masak sayur asin ya. Jadi saudara-saudara pakai pakai bak begitu ya saudara-saudara, pakai tulang iganya, karena mama saya, ibu saya yang lalu datang ke rumah lalu masak sayur asin, saya lihat gitu ya, wah ini coba, ini kayaknya gampang, hanya bawang, lalu ada jahe begitu ya, simple, gitu. Tak. Nah, saudara-saudara, tadi pagi saya pergi ke pasar untuk beli, dan saudara-saudara, waktu saya tanya, ini berapa 1 kilo? 60, wah kok murah sekali, ya saya beli aja ya. Gimana kalau 120? Wah gitu ya saudara-saudara. Gak mungkin ya saudara-saudara. Gak mungkin toh. Bapak Ibu, kalau bisa kok 60 sih? Isinya tulang tok, dagingnya dikit itu loh. Kurangi 10.000. Jadi berapa? 50. Aduh gak bisa ini Pak, kulaannya aja gak bisa ini, gak masuk. Alah. Kan kita langganan, nah itu pakai senjata ya, kita kan langganan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini saya pernah ketemu ibu-ibu itu, kalau menawar itu ciamik sekali ya. Tidak pernah menyerah, saudara. Jadi sudah dapat jualan, tambah dikit ya. Jadi saudara, tangannya mulai main, tambah dikit ya. Dan kalau saya perhatikan nih, saya amati, kalau bapak-bapak yang nawar ibu-ibu, itu setengah mati saudara-saudara, setengah mati menolaknya. Jadi saudara-saudara perhatikan bahwa di pasar orang itu bertukar, orang itu bertransaksi, itulah logika pasar, itulah logika transaksional yang sering terjadi di sekitar kita. Persoalannya ternyata bahwa logika pasar itulah yang seringkali kita ambil, kita adopsi, mempengaruhi kita untuk menilai berharga atau tidak berharga orang lain. Bermanfaat gak? Apa sih untungnya? Bahkan ikut Tuhan, kira-kira apa untungnya ikut Tuhan? Begitu ya saudara-saudara. Kira-kira apa untungnya ikut Tuhan? Kalau tadi WL mengatakan bagaimana kalau segala sesuatu lancar, berkelimpahan ikut Tuhan, banyak yang mau. Tapi bagaimana kalau ternyata Tuhan izinkan seperti Ayub, siapa yang mau? Ya, jadi saudara-saudara, ternyata memang tidak mudah karena dunia ini punya nilai-nilai yang seringkali tanpa sadar nilai-nilai itu kita miliki. Ya, kita miliki. Next slide. Saudara perhatikan, nah ini 3 asas, bermanfaat, menguntungkan, menyenangkan. Saudara-saudara, bagaimana ketika seseorang tidak lagi bermanfaat, tidak lagi menguntungkan, dan tidak lagi menyenangkan? Dunia dengan sangat kejam, lazim mungkin, membuat mereka, membuang mereka dan melabeli mereka tidak berharga, udah gak ada manfaatnya. Saudara-saudara, celakanya dunia yang egois ini seringkali kita adopsi ke dalam kehidupan rohani kita. Kita mengkotak-kotakan orang di dalam gereja maupun di masyarakat. Kita hanya mau mengasihi orang yang baik kepada kita. Dan kita dengan mudah mengabaikan, membuang, bahkan mengutuk orang-orang yang kita anggap sebagai ancaman
atau orang yang tidak selevel dengan kita. Mengapa kita memberi dashcam? Ya karena khawatir. Sekarang ini kejahatan ya saudara-saudara. Waduh, berapa waktu yang lalu saya waktu perjalanan ke Malang, karena ya saya ada di depan, sudah didim-dim dari belakang ada Innova putih gitu ya, celap begitu ya saudara-saudara. Nah karena saudara-saudara depan saya juga ada mobil gitu ya, jadi saya mau mendahului mobil itu, tapi dia celap terus gitu ya saudara-saudara. Sehingga bukan saya mau halangi dia, karena pas nanjak ke arah Malang, saya coba pelan, dan saudara, rupanya dia mungkin emosi begitu ya. Jadi setelah saya lewati mobil ini, saya belum sempat mau ngambil kiri, saudara, dia udah set gitu, lalu di sebelah kiri saya dan dia pepet saya. Jadi, depannya itu set gitu. Wow. Kayak gini nih, dashcam perlu sekali ya saudara ya. Sebagai bukti, saya seperti tiba-tiba, saya harus ngalah begitu ya, agak mepet sebelah kanan. Tapi saya belum pernah, seumur-umur ini belum pernah ada orang yang saya sudah usaha kemudian kasih jalan, dia masih emosi, masih mepet saya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, perhatikan. Maka tidak heran kita ini hidup di tengah dunia yang makin penuh dengan kecurigaan, saudara-saudara. Sehingga kita makin sadar, makin sensitif untuk semakin melihat, memperhatikan orang, apakah mereka bermanfaat, apakah mereka menguntungkan, apakah mereka menyenangkan. Hari ini melalui kisah Nabi Yunus, firman Tuhan akan membongkar kedok kita, kerohanian kita, dan mengajar kepada kita untuk berpikir ulang dari firman Tuhan. Saudara perhatikan, next slide. Nah, kita ngomong, Yunus itu ya, Yunus ini orang yang tidak taat. Yunus adalah seorang yang melarikan diri. Tapi tunggu dulu, kalau saudara dan saya jadi Yunus, bisa jadi kita lakukan hal yang sama loh saudara-saudara. Kenapa? Ini bukan, mundur lagi, bukan ini. Slide sebelumnya. Oke. Nah, saudara-saudara, mengapa? Karena memang kejahatan Asyur ini luar biasa. Kejahatan Asyur ini luar biasa. Asyur adalah satu kerajaan yang besar pada waktu itu yang menguasai, mereka melakukan invasi, penyerangan, dan dikenal dengan namanya psycho war-nya, perang psikologis. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Asyur? Biasanya mereka kalau menginvasi atau menyerang satu kerajaan, mereka akan mengintimidasi, tangkap penduduk, tangkap pemimpin, lalu kemudian dikuliti. Dan pada waktu menguliti orang ini, teriakan orang ini dibiarkan terdengar. Misalnya ini ada benteng, maka ada beberapa orang yang ditangkap, lalu kemudian teriakan orang ini terdengar, sehingga membuat orang yang di dalam benteng ini merasa ngeri. Bukan itu saja, tetapi orang-orang kemudian disula. Disula itu, saudara-saudara, sebenarnya mohon maaf, ditusuk dari pantat naik ke atas kepala. Jadi mereka sangat kejam. Itu sebabnya di dalam ayat yang kedua dikatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Dalam bahasa asli, kata kejahatannya sampai kepadaku itu bisa diartikan begini, karena bau busuknya itu telah naik sampai ke hidungku. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir bangsa kita ini kok kayaknya beruntun, korupsi. Kita jadi, mohon maaf ya, muak ya saudara-saudara. Muak gitu. Ada teman-teman pendeta yang mengatakan, bagaimana, apakah gereja diam saja? Wah saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, kalau saya bertanya, kira-kira apakah ini baru saja terjadi kemarin sore? Tidak. Ini sebuah budaya
Dan saudara-saudara, saya bertanya, Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, tetapi kapan Engkau bertindak? Bagaimana Engkau bertindak? Saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita, ada waktunya, saudara-saudara. Ketika kejahatan itu sampai kepada Tuhan, ada waktunya. Dan saudara-saudara, maka ada teman yang kemudian, teman pendeta, dia menghadiri seseorang yang sedang mau menyelesaikan PhD dan di luar negeri, ya. Lalu ditanya, kamu akan pulang ke Indonesia enggak kalau kamu selesai PhD kamu? Sebelum teman ini menjawab, yang selesai PhD ini menjawab, dia mengatakan, teman ini, kalau kamu kira-kira tidak ada ruang ilmumu dipakai di tanah air, jangan pulang ke Indonesia. Jadi saudara, kita menemukan adanya pesimisme. Tetapi bagaimanapun kita ada, dilahirkan, dibesarkan di negeri ini melalui perspektif Yunus. Saya mengajak kita juga merenungkan, andai kata saudara seperti Yunus, kejahatan Asyur ini, Asyur bukan hanya begitu jahat, tetapi Asyur mengancam keberadaan bangsa Israel. Israel telah terpecah menjadi dua. Jadi yang paling atas itu Israel Utara, yang paling dekat dengan serangan Asyur. Jadi kalau Asyur makin kuat, Asyur makin berkuasa, kerajaan Israel di mana Yunus berada juga akan hancur. Jadi saudara, Yunus diperhadapkan kepada pilihan yang tidak mudah. Yunus diperhadapkan kepada satu kondisi yang tidak mudah. Mengapa? Karena orang Niniwe ini adalah musuh bangsanya. Orang Niniwe adalah musuh Yunus. Dan Yunus punya nasionalisme, punya hak untuk membela bangsanya, saudara-saudara. Apa reaksi kita, saudara-saudara? Kita bawa di dalam kehidupan kita. Andai kata saudara dan saya, bayangkan hari ini Tuhan mengetuk pintu rumah saudara dan berkata, pergilah ke markas kelompok radikal yang ngebom gerejamu. Atau pergilah ke rumah orang yang memfitnah, menipu, dan menghancurkan bisnismu sampai kamu bangkrut. Katakan pada mereka bahwa aku mengasihi mereka dan ingin mereka bertobat. Ya apa, saudara? Saudara, saya punya pengalaman waktu kecil, rumah saya pernah dihancurkan karena pada waktu itu rumah itu dipakai sebagai tempat ibadah. Tiba-tiba mereka rombongan masuk ke rumah ibu saya yang sedang memandikan adik saya yang nomor 3 di kamar mandi. Tiba-tiba orang itu ngambil perabotan, dibawa keluar, dan depan itu kaca nago langsung dilempar dengan kaca nago. Saya kebetulan main keluar. Pada waktu saya pulang melihat kaca berserakan, polisi mulai datang. Saya tidak punya ingatan yang lebih baik kecuali saya hanya merasakan adanya ketakutan. Saudara-saudara, saya terus terang punya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Dan saya juga bergumul, andai kata Tuhan bicara kepada saya, pergilah kepada orang-orang yang seperti itu, yang menghancurkan rumahmu, dan sampaikan kepada mereka, aku mengasihimu. Wih, gak gampang, saudara. Mungkin saya juga akan sama seperti Yunus. Saya akan pergi ke Yafo, ke pelabuhan, cari kesempatan untuk pergi sejauh mungkin, walaupun tetap menyandang nama nabi. Tetap nabi. Inilah persoalannya, saudara-saudara. Saudara, kalau saudara dan saya menghindar dari firman Tuhan karena kita merasa tidak siap untuk mengerjakan firman Tuhan, saudara-saudara, kita mungkin akan melakukan yang lain yang kita lebih siap. Sementara ada satu firman Tuhan yang terus membentuk hati kita, mendorong hati kita. Selesaikan. Tapi kita menghindar. Enggak, Tuhan, saya lebih baik angkat kolektor aja, Tuhan. Enggak, Tuhan, saya lebih baik lakukan pelayanan yang lain, Tuhan. Saudara akan sama seperti Yunus. Orang akan tetap mengenali saudara dan saya bahwa kita ada sesuatu, saudara. Sama seperti Yunus. Yunus tidak kasih tahu siapa-siapa bahwa dia adalah nabi. Tetapi saudara, orang-orang ini mengenali bahwa Yunus
seseorang yang berbeda, saudara. Nah, sekarang kita lihat next. Kita lihat menarik sekali, saudara, dalam peristiwa Yunus yang akhirnya tidak mau pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis, tapi Tuhan akhirnya bawa dia, kemudian mengalami angin ribut, lalu kemudian buang undi, dan ternyata terkena Yunus. Nah, saudara, hoki ya, saudara ya. Ya, kalau saudara lari dari Tuhan, saudara akan dapat undian, saudara. Dia kemudian dilempar dan dia mengatakan begini, saudara, kepada orang-orang nih, dia udah frustasi, lebih baik mati, saudara. Karena memang dia enak, dia memang marah kepada orang-orang Asyur. Dia memang menginginkan orang-orang Asyur mati, binasa. Dan dia tidak mau menyampaikan kabar keselamatan. Kenapa, saudara? Karena dia mengingat bangsanya. Bahwa bangsanya adalah bangsa yang terancam oleh orang-orang Asyur ini. Tapi saudara perhatikan, hati Yunus yang dipenuhi kekesalan, kemudian akhirnya ya Tuhan tangkap Yunus, Tuhan bawa Yunus, kemudian menyampaikan khotbah di Niniwe. Dan ini khotbah yang powerful, saudara, yang luar biasa. Yunus gak KKR berlama-lama. Yunus hanya menyampaikan satu kalimat, ya, dalam 3 hari kota ini akan ditunggang balikan, bertobatlah. Yunus sudah nggak mau mempersiapkan khotbah lama-lama, saudara. Nggak pakai doa puasa lagi. Dia hanya, pokoknya. Pernahkah saudara kadang-kadang karena kesel, kita pokoknya hanya lakukan aja. Tuhan minta, lakukan ini. Ya udahlah, lakukan. Kita nggak benar-benar ada hati. Dan benar, saudara, Yunus hanya khotbah singkat saja. Dalam 3 hari kota ini akan ditunggang balikan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata orang-orang Asyur, orang-orang Niniwe itu menangkap urapan dari Tuhan yang turun ke atas Yunus, saudara. Ini saya kadang-kadang bertanya, Tuhan, rumusnya ini gimana? Yunus kan gak benar-benar mengucapkan kalimat itu dengan penuh beban. Yunus kan tidak benar-benar mengucapkan kata-kata itu dengan penuh intonasi supaya orang bertobat, sungguh-sungguh menggumuli kata demi kata. Yunus hanya pokoknya selesai, pokoknya tugas saya selesai. Tapi saudara, Tuhan mengurapi Injilnya. Sekalipun kadang-kadang kita lakukan ala kadarnya, saudara. Kadang-kadang kita ngajak orang, nanti ditolak lagi. Kadang-kadang kita mengingatkan orang, nanti ya apa? Saudara, Tuhan membela Injilnya. Buktinya, Yunus hanya khotbah singkat, tapi kemudian respon orang kota itu apa yang terjadi? Orang kota itu kemudian mengalami ketakutan luar biasa, sehingga kemudian mereka berpuasa, meminta pengampunan. Bukannya orang-orang saja yang berpuasa meminta pengampunan dan berdoa, tetapi termasuk binatang-binatangnya. Wah, ini loh, saudara, pertobatannya itu luar biasa. Ini yang mencengangkan Yunus, saudara. Mencengangkan Yunus. Bagaimana orang-orang Niniwe yang begitu kejam bisa bertobat hanya gara-gara apa yang diucapkan oleh Yunus. Jangan pernah meremehkan apa yang Tuhan bisa pekerjakan melalui kesaksian kita, melalui ajakan kita, melalui hal-hal sederhana, saudara-saudara, yang kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan melalui Roh Kudusnya bisa membuat hati orang bertobat untuk hal-hal yang sederhana yang kita lakukan. Dan saudara, kita perhatikan di sini, kemudian sebelumnya itu ada tadi pohon jarak tadi, ya. Pohon jarak itu, saya ini pikir ya, jadi saudara, ini menarik. Tuhan setelah Yunus kesel keluar dari Niniwe, itu kan panas sekali. Lalu kemudian Tuhan menumbuhkan pohon jarak.
Sehingga Yunus bisa berteduh di situ. Jadi Tuhan ini memberikan reward, memberikan semacam penghargaan kepada Yunus pohon jara. Dan ternyata ketika Yunus sudah berteduh di pohon jara itu, lalu ulat memakan pohon jara ini. Sehingga kemudian pohon jara itu mati, saudara. Nah ini saudara, perhatikan, saya menyebut bahwa pohon jara ini adalah kenyamanan yang menyingkapkan ego kita. Saudara, Yunus yang kepanasan lalu mendapatkan manfaat, keuntungan, kenyamanan melalui pohon jara. Dan ketika manfaat, keuntungan, dan kesenangan itu dihilangkan, apa yang terjadi? Yunus marah. Yunus sayang pohon jara karena kenyamanan diri sendiri, bukan karena beban kepada jiwa. Sayang karena nyaman, tapi kehilangan beban kepada jiwa. Hati-hati saudara. Kenyamanan itu bisa mengubah hati saudara dan saya. Hati-hati. Kenyamanan karena kita masih hidup dalam daging. Kalau saudara belajar psikologi, ada salah satu apa yang manusia coba. Manusia itu punya dua arah panah. Yang pertama, mengejar kesenangan. Yang kedua, menghindari penderitaan. Itulah manusia. Siapa di sini yang tidak mengejar kesenangan? Coba saudara-saudara, ini nasi goreng, jual nasi goreng. Saudara pasti pilih yang enak kan? Ya, karena kita bayar. Betul kan? Transaksional. Karena kita membayarnya. Jadi sesuatu yang manusiawi, kita mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan. Dan itu bukan salah, saudara. Itu bukan sesuatu yang salah. Yang salah adalah kalau oleh karena itu kita membedakan orang. Kalau karena itu kemudian kita menilai keberhargaan orang dari hal-hal itu, itulah yang salah, saudara. Ketika kita menilai orang-orang berdasarkan oleh karena mengejar kebahagiaan dan menghindari penderitaan, maka itulah yang kemudian menjadi persoalan. Dan pohon jara menyingkapkan ego Yunus sekali lagi. Yunus lebih mementingkan rasa dingin, rasa teduh yang sesaat dibandingkan kebinasaan 120.000 jiwa. Yunus lebih memperhatikan kesenangannya. Next. Disinilah saudara-saudara kita belajar mengapa Tuhan memberikan pelajaran ini kepada Yunus. Saya menyebut lawan dari logika pasar adalah logika salib. Sebenarnya ini bukan hanya logika, tetapi ketika saudara dan saya meyakininya, ini menjadi iman kita. Kalau logika pasar, pusatnya adalah diri kita sendiri. Tapi kalau logika salib, pusatnya adalah kesenangan Tuhan. Pusatnya adalah Tuhan. Saudara perhatikan pembalikan total dari logika pasar adalah logika salib. Saudara, ini penting sekali. Kalau saudara dan saya memahami salib Tuhan, itu bukan hanya sekedar lambang orang Kristen. Itu bukan hanya sekedar bahwa Yesus tersalib di sana. Tetapi salib Tuhan itu juga bicara tentang jalan yang kemudian Tuhan Yesus katakan, barang siapa mengikut aku, ia menyangkal dirinya, ia mengikut aku, menyangkal dirinya dan memikul salib. Jadi salib itu berbicara tentang gaya hidup orang percaya. Bukan berarti saya mengajarkan kita orang Kristen harus cari penderitaan. Bukan. Salib tidak sedang berbicara tentang hanya penderitaan, tetapi cara berpikir salib. Cara logika salib. Apa itu logika salib, saudara-saudara? Perhatikan di sini. Next slide. Apa itu logika salib? Ini. Logika salib adalah melalui salib Tuhan, saudara dan saya diterima bukan ketika kita dalam kondisi terbaik, tapi dalam kondisi kita pendosa, orang yang berdosa. Bahkan sekalipun kita sudah diampuni, kita masih bisa menjadi tetap pendosa.
salib berbicara tentang penerimaan Tuhan. Nah, menarik sekali saudara-saudara. Salib adalah penyerahan anak Allah kepada saudara dan saya. Padahal, apakah saudara dan saya kita ini bermanfaat untuk Allah? Apakah kita ini bermanfaat untuk Allah? Tidak. Allah Maha Kuasa. Dia tidak membutuhkan kontribusi atau kemampuan kita untuk melengkapi dirinya. Apakah ketika kita datang ibadah membuat matahari tetap terbit di timur? Tidak, saudara. Matahari tetap terbit. Tuhan tetap menjaga ekosistem, tetap menjaga segala sesuatu. Saudara-saudara, apakah kita menguntungkan bagi Allah, saudara-saudara? Tidak. Allah tidak kekurangan apapun. Tidak ada profit, status, atau keuntungan yang bisa kita berikan kepadanya. Allah tidak kekurangan apapun. Bagaimana dia bisa merasa beruntung kalau dia tidak kekurangan apapun? Coba saudara-saudara, ya. Dia tidak kekurangan apapun. Kalau kita tidak kekurangan apapun, contoh nih saudara-saudara, rumah kita atau kita sudah begitu lengkap, lalu ada orang membawa sesuatu, kita malah bingung kan, mau taruh di mana? Ya. Semua sudah perfect, sudah sempurna, lalu ada orang datang, Pak, saya mau kasih oleh-oleh kepada Bapak. Ya. Vas bunga, warnanya nggak matching lagi. Lalu saudara bingung kan? Apa yang kita lakukan? Kita simpan, nanti waktu tukar kado kita keluarkan. Orang lain yang lebih membutuhkan. Kenapa? Karena kita merasa sudah cukup. Justru apa yang datang itu membuat kita repot. Pernahkah saudara mendapatkan sesuatu justru karena dapat sesuatu saudara makin repot? Makin repot. Karena Tuhan menerima kita, saya yakin Tuhan makin repot. Karena menerima saudara dan saya, menerima Agustinus dan Roman, Tuhan makin repot. Apakah kita menyenangkan bagi Allah? Tidak. Manusia penuh pemberontakan, namun kasih karunia-Nya melampaui semua logika dan standar manusia. Itulah logika salib, saudara. Itulah logika salib. Next slide. Nah, logika salib ini penting buat kita. Kenapa? Karena ini menolong kita untuk bisa seperti Tuhan yang melihat orang menjadi berharga. Sebagaimana Tuhan yang memandang kita bukan karena kualitas kita, tapi karena kasih karunia-Nya. Ia memilih untuk mengasihi saudara dan saya. Dia melihat kita berharga karena apa? Karena anaknya yang tunggal, darahnya telah tercurah atas kita. Sehingga kita menjadi berharga. Saudara-saudara, investasi Tuhan di dalam hidup kita adalah investasi yang kekal. Itulah yang membuat kita menjadi berharga, saudara-saudara. Itulah yang membuat orang lain juga menjadi berharga. Next slide. Ini saudara-saudara, kadang-kadang saudara dan saya pernah jengkel, pernah ya, sering ya, naik mobil gitu ya. Saya juga kadang-kadang, ya yang lalu saya lagi mau sama dengan David mau ketemu dengan seseorang di Surabaya Tengah, lalu saya ambil jalan ya agak masuk sedikit di situ, lalu pas lampu merah saya berhenti, tenang lagi jawabin WA karena lampu merah cukup lama, saya jawab WA satu-satu gitu ya, lagi konsentrasi begitu, kemudian tiba-tiba terdengar wublok. Saya lihat belakang nggak ada apa-apa, kiri kanan nggak ada apa-apa, tiba-tiba perlahan tapi pasti muncul emak-emak di samping saya, ya. Gitu. Maaf, saya kepleset. Yaudah, saya langsung buka jendelanya, serat gitu, saya ngelongokkan leher saya. Ada apa bu? Lalu kemudian bapak-bapak yang lain menolong ibu-ibu ini berdiri. Lalu kemudian tadi suaranya sangat keras, buk gitu ya. Waduh, pas asuransi mobil saya berhenti kemarin. 2-3 hari ibu Lina mengatakan lanjutkan. Saya bilang,
Saya sudah 1 tahun asuransi nggak terjadi apa-apa. Wah ini nggak terjadi apa-apa. Udahlah, nanti aja. Ternyata saudara-saudara ditabrak saudara. Lalu saya tanya, ya apa ini Pak, ya apa? Gak apa-apa mobilnya, gak apa-apa mobilnya. Oke. Saya lihat, Bu, ya apa Bu? Gak apa, mohon maaf Pak. Ya udah. Barulah setelah saya parkir saya lihat lagi, ya melesak saudara. Aduh, saya tanya ini berapa gitu ya saudara. Tapi singkat cerita, saya ingin apa? Ya itu kecelakaan. Saya mau minta uang kepada dia. Tapi bayangkan, satu kali saya khotbah atau menginjili orang itu, lalu dia, ini kayaknya bapak yang minta uang saya waktu saya tabrak ya. Repot jadi pendeta itu ya saudara. Jadi saya mikir 2-3 kali, wis gak apa-apa wis gitu ya. Tapi yang lebih dari itu saudara, kalau gara-gara jadi pendeta, saya kalau luar kota nggak tahu saya ini pendeta, saya bisa berbuat jahat bukan? Jauh dari istri dan anak, saya bisa macam-macam bukan? Saudara, logika salib mengajarkan kepada kita, dimanapun kita berada, kita itu berharga karena salib Tuhan yang membuat darahnya tercurah atas kita. Demikian juga ketika saudara ada orang yang menyakiti kita, memfitnah kita, tidak menyenangkan kita, kalimat ini logika salib yang mengatakan Kristus juga mati untuk orang itu. Jadi menahan kita. Bukan berarti kita tidak menegakkan keadilan saudara. Kita harus tegakkan keadilan, tapi jangan sampai membuat Injil, kabar baik itu tertahan oleh karena kita kehilangan perspektif bahwa orang itu tetap berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, mari kita akan datang kepada Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Siapa yang kita pikir tidak berharga? Bisa jadi kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, karena orang itu telah kehilangan manfaatnya bagi kita, atau orang itu tidak menguntungkan lagi, bahkan merugikan kita. Kita tidak bisa lagi mengklaim bahwa orang itu menyenangkan kita. Tapi tiap kali saudara, saya masih sama seperti saudara dan saya, bisa marah, bisa jengkel. Tapi tiap kali saya diingatkan bahwa Kristus sudah mati buat mereka. Itu membuat saya surut. Bukan berarti saya tidak menegur, bukan berarti saya tidak marah. Tapi jangan sampai teguran dan kemarahan saya menyebabkan dia tidak bisa melihat Injil kasih karunia Allah. Kadang-kadang saudara termasuk mengampuni. Mengampuni bukan karena orang itu pantas kita ampuni. Mengampuni bukan karena kita mendapatkan keuntungan. Kalau saya ampuni dia, mungkin hubungan bisnis kita akan baik, lebih baik. Ada cuan di sini, saudara. Belajar mengampuni karena kita terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Karena kalau saudara mengampuni oleh karena masih ada manfaat, masih ada keuntungan, dan satu kali bisa menyenangkan, saudara pasti akan kecewa. Saudara pasti akan kecewa. Kenapa? Karena selama manusia masih berdosa, hal-hal yang membuat kita terluka itu masih bisa terjadi. Tetapi ketika saudara melihat bahwa dia berharga sebab Tuhan memandang dia berharga, dan kita mengampuni sebab Tuhan telah mengampuni kita, maka saudara dan saya akan menghidupi logika salib dan akan berkemenangan seperti Yesus. Karena
Karena setelah Yesus disalibkan pada hari yang ketiga, dia beroleh kebangkitan. Dia menjadi berbeda. Percayakah saudara-saudara bahwa kita masih bisa seperti kembali mengalami salib Tuhan, kuasa salib Tuhan. Nah saudara-saudara, sebelum saya mengajak kita menyanyi, saya terima kasih tim musik maju ke depan ya. Tapi saya mau menyanyi sesudah. Saya minta Bobby untuk bersaksi ya. Saya kenal Bobby pada waktu saya pergi ke bandara ya. Silahkan duduk kembali, sorry ya. Daripada nanti bingung berdiri ya, atau saya minta Bobby bersaksi bagaimana Tuhan panggil hidupnya, dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama ya. Silakan Bobby. Baik, shalom Bapak Mama. Kayaknya jadi mungkin sebelum saya bersaksi tentang kasih karunia Tuhan yang Tuhan tunjukkan dalam hidup saya, yang Tuhan karuniakan dalam hidup saya mau kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas hari yang indah, atas kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami bisa duduk di tempat ini, kami bersekutu, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Ini bukan karena hebat kami, ini bukan karena kuat kami, tapi semata-mata ini hanya karena kasih karunia penyertaan daripada-Mu. Sebentar lagi hamba akan memberikan sedikit kesaksian Bapa tentang kasih karunia yang Engkau berikan, yang Engkau tunjukkan, yang telah Engkau ukir dalam kehidupan hamba. Biarlah apa yang hamba utarakan Bapa bukan keluar dari dalam hati, pikiran, atau mulut hamba, melainkan itu adalah keluar daripada roh yang Engkau turunkan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Kiranya kesaksian ini bisa memberkati saudara-saudara seiman yang berada dalam tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Mari coba kita katakan amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Bobby. Kelanjutannya itu Paul itu Paulus. Jadi orang tua saya asli dari Kupang. Dari Kupang, bapak saya orang Kupang, ibu saya campuran Portugis Timor Leste. Gitu. Saya masuk Surabaya itu tahun 2012. Dulu saya kuliah di sini. Kemudian di tahun 2013 saya terjun ke dunia narkoba. Dan saya berhenti narkoba tahun 2025 di Bali. Jadi orang kalau di dunia-dunia seperti itu ya istilahnya bertobat di tempat lain mainstream. Tapi ya bertobat di Bali ini anti mainstream karena bebas. Jadi 2013 sampai 2025. Ketika saya bertobat bulan Oktober. Saya lepas narkoba semua bulan Oktober. Beberapa bulan setelah ayah saya meninggal. Jadi bapak saya itu dipanggil Tuhan Yesus 6 Februari 2025. Oktobernya, tanggal 6 Oktobernya saya bertobat. Jadi ini kesaksian untuk kaum muda dan juga orang tua. Intinya begini, saya setuju dengan sempat saya bicara dengan Pak Agus, apa kata-kata dari salah satu pastor di Jakarta, Pak Yeri Patinasarani. Jadi Tuhan Yesus itu pemulung. Kalau Tuhan Yesus bukan pemulung, tidak mungkin saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Saya sampah. Saya siapa? Saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu kalau bukan Tuhan Yesus. Jadi ketika saya bicara sama Pak Agus dan Pak Agus bilang, selamat bergabung di gereja kecil kami. Saya bilang di Pak Agus, gereja kecil tapi Tuhan kita Tuhan yang besar. Jadi singkat cerita, saya ringkas karena keterbatasan waktu. Semua jenis narkoba saya coba. Jadi bekas-bekas tubuh saya ini ada bekas-bekas potongan. Sampai 2025 sebelum saya bertobat, itu ada saksi hidupnya masih ada di Kupang sekarang. Kebetulan waktu saya tikam paha kiri saya pakai pisau itu, orang itu video call saya.
Dan ketika saya ambil permisi, saya ambil darah saya sambil minum, orang itu ada. Dan mungkin suatu saat nanti saya akan hadirkan orang itu di kesaksian saya berikutnya. Jadi saya ringkas-ringkas saja. Di kurang lebih 4 tahun yang lalu, kenapa saya pindah ke Bali? Karena saya membuat salah satu kasus besar di Surabaya waktu itu, di daerah Surabaya Timur. Jadi waktu itu Bapak Ibu, saya selain di dunia narkoba ini, dulu saya punya PT penagihan dan kolektor, dan saya kerjasama dengan leasing di Surabaya ini. Nah, sempat ibu saya itu datang ke Surabaya dan dia lihat waktu itu ada satu, istilahnya orang ini utang mobil, nggak mau bayar, mokong, so jago, saya culik akhirnya. Itu saya kontrak rumah di Pondok Jangkar. Ibu saya nangis depan saya. Nah, berhenti kerja kayak gini. Tapi saya masih bersandar pada kehebatan, pengertian saya sendiri. Enggak, mas, saya pegang duit banyak kok dari sini. Saya dari kampung, saya bisa beli mobil, saya bisa kontrak rumah lantai 2 di sini tanpa bantuan siapa-siapa. Saya rasa saya hebat. Tapi jangan salah, ketika kita jauh dari hadapan Tuhan, kita merasa kita hebat, itu semakin dikasih senang, semakin dikasih senang. Akhirnya singkat cerita, ibu saya tuh datang planningnya 1 bulan, karena dia nggak kuat lihat saya tuh kerjaan saya seperti itu. 1 minggu dia pulang Kupang. 1 minggu dia pulang Kupang. Dan bapak saya itu sampai di kota Kupang itu juluki bapak saya itu Herodes, saking jahatnya. Saking jahatnya. Tetapi bapak saya pun angkat tangan dengan saya. Dan semua cerita ini saya dapat ketika saya hadir pas penguburan bapak saya. Jadi ketika bapak saya sakit di Kupang itu, saya lagi di Perth. Saya punya bos dulu orang Australia, saya di Perth kurang lebih hampir 1 tahun. Saya kerja sana. Nah, makin rasa diri hebat. Narkoba nggak lepas, uang ada. Uang ada. Kenapa saya bilang ini nanti ya, suatu saat mungkin kita nongkrong, saya celana pendek ada bekas tikaman di sini. Jadi saya duduk bersila, saya pegang pisau itu saya tikam di bagian dalam saya. Dan saya bilang, Yesus, kalau kamu Tuhan, saya sembuh tanpa medis. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada yang dokter atau apa, ini kalau di rumah saya pasti tahu. Jadi sekarang saya pegang ini, saya ini masih rasa kayak kebas gitu. Saya tikam sendiri. Dan darah itu 1 kamar tuh ngeri itu darah tuh. Ya bayangkan, ini isi ini paha kita ini kan tebal. Sampai paha saya kiri ini mengecil. Dan saya sudah rasa ya, orang kehabisan darah, mau kehabisan darah. Mata mulai, istilahnya mulai pandangan pudar, ini semua ini bengkok sendiri. Saya hanya bilang, Yesus, kalau kamu Tuhan, saya sembuh tanpa medis. Dan itu saya cuma jaga, saya jangan sampai pingsan. Kalau saya pingsan mati saya, karena saya sendiri di kamar. Jadi mohon maaf, waktu itu saya habis nyabu. Terus saya tuh kayak begini, mau lepas nyabu, tapi nggak kuat lawan sakaunya. Jadi tubuh ini maksudnya pengen untuk berhenti, tapi serangan itu bikin saya nggak kuat. Jadi akhirnya dipakai itu karena terpaksa. Jadi depresi gitulah, kayak mau lepas kok nggak bisa. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya capek. Saya tikam ini sendiri. Saya bilang, kalau kehabisan darah ya sudah mati, berarti Yesus bukan Tuhan. Tapi kalau saya selamat, saya bertobat. Singkat cerita, setelah saya tikam, saya pegang tangan, ingat saya bilang, Yesus, kalau kamu Tuhan, saya sembuh. Saya bilang begitu. Terus saya sempat ambil air putih itu minum. Singkat cerita, normal saya. Normal. Kemudian saya nggak masuk kerja. Jadi kerjaan saya itu agensi tamu luar. Jadi saya urus turis setiap hari di Bali. Nah, bos saya karena lihat saya 2 hari nggak masuk kerja, tanpa info apapun, dia kirim orang ke tempat tinggal saya. Disuruh bawa ke rumah sakit karena saya alasan bilang saya jatuh. Saya nggak mau ke rumah sakit. Saya ke klinik, dokternya bilang begini, Pak, ini ke rumah sakit, Pak. Paling dekat tuh ada namanya rumah sakit Wangaya di situ.
ini harus suntik tetanus. Keluar saya bilang sama orang kantor ini, saya bilang pulang kembali. Loh Pak, kata bos harus tetanus, suntik tetanus bahaya. Tadi kata dokter pun begitu. Mohon maaf yang antar saya ini nggak seiman. Saya bilang begini, kalau Tuhan Yesus bilang saya hidup, saya hidup. Kalau Tuhan Yesus bilang saya harus mati dengan tetanus, saya mati. Pulang saya. Masuk hari ketiga, saya tiba-tiba dapat orderan. Itu 32 mahasiswa dari Colorado. Minta, pas mereka itu ada penelitian di Bali. Jadi waktu itu akhirnya mereka mintanya waktu itu Toyota Hiace Pak. Jadi saya sama teman saya join. Saya ikat bekas luka kaki saya ini pakai baju bekas. Saya ikat. Saya bawa Hiace. 2 hari saya keliling Jembrana, Tabanan, dan Pasar sampai Karangasem. Dan itu bukan mobil metik, yang logikanya mobil besar. Sungguh. Sudah begitu bukan langsung bertobat Bapak Mama, langsung pakai lagi. Ketika saya pakai di hari Sabtu, saya ingat hari Minggunya ngedrop. Dan saya alami yang namanya sako yang menggigil setengah mati. Saya tidur bangun setengah 6 sore. Di dekat tempat tinggal saya itu ada satu gereja namanya GBI Rokuta. Dengan sendirinya saya jalan kaki ke gereja itu, jalan kaki sampai dekat. Saya pakai hoodie. Punya keinginan ke gereja sementara lagi sakau. Nah orang nyamuk kalau udah kayak gitu harus dipakai lagi supaya normal lagi. Kalau nggak pakai susah, kayak mau lepas semuanya. Masuk di situ, saya ingat itu doa ibadah yang jam 6 sore. Tiba-tiba saya tuh duduk di belakang, di sudut. Sebelum pastornya itu sampaikan firman, dia tunjuk saya. Kamu yang pakai hoodie di belakang itu. Saya kaget, maksudnya takut juga saya, dalam artian, oh mungkin dia marah saya masuk gereja nih pakai hoodie gitu. Dia bilang begini, iya. Terus saya tanya, saya Pak, iya. Nanti habis ibadah, kamu jangan pulang. Kamu ketemu saya. Namanya Pastor Julianto, saya masih ingat sekarang. Di GBI Rokuta. Setelah habis ibadah saya tanya. Saya maju jarak kayak saya dari sini ke Bapak Agus. Dia lihat saya, dia bilang, kamu pemaki. Saya langsung, maksudnya belum langsung tergoyahkan juga hati nih. Mungkin dia lihat tampilan fisik lah. Terus saya mendekat, dia peluk saya. Dia bilang, coba kamu ingat beberapa tahun lalu kamu tumpahkan darah orang. Dan Bapak Ibu, di saat itu saya air mata jatuh. Itu titik balik hidup saya. Saya ingat, ketika di Surabaya saya buat kasus, saya tembak orang di Surabaya. Dan saya buron hampir 6 bulan. Harta semua yang saya kumpul, yang tadi saya cerita, saya kumpul habis semua. Korbannya amputasi tangan kanan di rumah sakit Haji Sukolilo. Bayar polisi, bayar korban, untungnya gak ketangkap. Andaikan saya masuk, mungkin bapak saya meninggal, saya dalam penjara. Dan itu saya ingat kisah itu. Saya tembak orang ini, istrinya lagi hamil, anak yang satunya masih kecil. Itu yang mujizat Tuhan. Saya tembak jarak dari sini, tapi saya cari dada kena ini. Di situ saya diizinkan untuk doa tumpang tangan, dan di situ ketika dia doakan saya, Bapak Ibu, panas tuh dari sini. Itu istilahnya kita alami Roh Kudus itu kita nggak bisa jelaskan dengan logika. Jatuh. Ketika saya bangun, saya minta aqua tanggung itu sekitar 3 atau 4 botol itu saya minum. Haus. Kemudian dia bilang jangan pulang, makan sama saya. Singkat cerita kita ke restoran Jepang daerah Seminyak. Nah itu mejanya itu bisa diputar, bisa diputar. Setelah sudah disediakan semua, dia putar nasi, dia sendok. Terus dikasih ke saya, Bubi ini buat kamu. Saya bilang Pak, saya bisa sendok sendiri.
enggak, malam ini saya layani kamu, karena setelah ini kamu akan melayani banyak orang. Saya kaget, Pak. Ini penghinaan atau apa? Saya bilang, ini penghinaan atau apa? Saya bilang, Pak, mohon maaf, Alkitab saya sobek pakai linting ganja. Kertasnya Alkitab itu kertas paling bagus di dunia. Itu kalau pakai ganja paling enak itu. Kalau orang narkoba tahu. Padahal itulah kehidupan di situ. Saya ngomong, dia bilang begini, harusnya kamu jangan ngomong seperti itu. Harusnya kamu tanya, kenapa saya panggil kamu? Karena Roh Kudus bekerja untuk saya menuju kamu. Saya nggak kenal kamu. Pulang singkat cerita, saya telepon ibu saya pulang Kupang. Saya menghindari lingkungan narkoba di Bali. Saya pulang Kupang. Logikanya orang belasan tahun pakai narkoba, lepas itu harus rehab. Harus rehab, Bapak Ibu. Di Kupang, saya ketemu satu orang misionaris, orang Amerika. Dia layani saya. Itu pun susah, lawan sakau susah. Satu titik saya sakau, Bapak Ibu. Di rumah itu sisa 2 orang adik saya sama ibu saya. Jadi saya sakau di kamar itu, saya pengen pakai, saking parno, saya rasa ada polisi di luar. Kaca-kaca lemari di kamar kita, saya pukul rata semua. Itu tangan-tangan saya, kaca-kaca semua nancap. Ibu saya tegur saya kejar ibu saya pakai pisau. Jadi saya tidur itu sangkur, saya selalu di bawah bantal dari dulu. Ibu saya lari dari rumah 3 hari. Dan itu kesaksian pertama kali saya bertobat. Saya di gereja GSA, di dekat Timor Leste sana. Ibu saya temani saya. Karena dilihat kasih Kristus benar-benar. Gereja kecil. GSA. Lari 3 hari dari rumah, singkat cerita ibu saya balik. Ketika dia balik, dia nggak marah. Dia panggil saya, Bobi, sini mama doakan. Dia doakan saya. Itu yang saya bilang begini, tidak ada pertobatan karena cambukan. Omong kosong. Pertobatan ketika Roh Kudus sentuh di hati dan kasih seorang ibu. Ketika ibu saya doakan saya rasa begini, orang siapa yang mau menerima anak seperti saya, sampah, gagal begini, buat malu keluarga, Ibu, Bapak Ibu. Saya datang ke sini, datang Surabaya, posisi kakek saya masih jabat gubernur NTT, bapak saya masih jabat PNS, masih ada posisi lah. Kalau di timur itu PNS itu rasa sukses sekali. Itu pandangan orang timur tuh. Padahal kok dompet kosong. Nah, itu. Jadi saya dicap sebagai anak yang buat mau keluar. Tapi saya nggak peduli. Mau saya di Jawa saya bisa punya sesuatu semua saya sendiri. Nah, itu bikin saya jatuh. Ketika ibu saya habis doakan saya, dia cerita. Dan saya bilang, saya betul. Dia berlutut depan saya, dia bilang begini, puji Tuhan, belasan tahun pergumulan saya dengan almarhum suami Tuhan jauh. Dan setelah itu saya ketemu koster gereja di Kupang. Koster gereja ini bilang begini, Bobi, kamu keterlaluan. Kenapa? Ternyata hampir setiap jam 12 malam itu bapak sama ibu saya itu pergi minta kunci gereja, masuk gereja sendiri jam 12 malam, berlutut berdoa menangis, serahkan saya ke Tuhan. Karena orang itu sudah katakan, saya pulang Kupang itu tetap harus sabu-sabu, di sabu harus ada. Semua narkoba saya coba, tapi sabu-sabu yang bikin saya itu terikat. Kemudian setelah saya satu malam saya panggil mama saya, mama beta mau kembali ke Surabaya. Saya ngomong pakai masuk. Loh, kamu kan masih punya kendaraan di Bali. Saya tidak peduli. Bagaimanapun saya caranya nanti saya urus di sana. Saya mau kembali ke Surabaya. Untuk apa? Saya bilang, dalam nama Yesus saya mau sekolah pendeta. Terus bagaimana nanti kamu? Sudah Tuhan sediakan. Dan itu saya cerita sama Bapak Agus pas di mobil. Saya ketemu Bapak Agus ini, saya doa puasa, Bapak Ibu. Saya doa puasa. Dan Tuhan jawab.
Saya habis doa jam 4 subuh. Penumpang pertama saya, ini waktu saya kerja di sini saya bawa taksi hijau, taksi anomali orang bilang. Saya cuci muka di Masjid Citraland, saya nggak pulang kos. Jadi saya berdoa di mobil itu. Setiap malam saya senang itu berdoa itu jam 2, jam 3. Dan saya lebih senang berdoa di mobil. Saya lebih senang. Karena proses hidup saya sekarang ini saya dengan Tuhan yang jalannya sudah. Dan cukup. Bukan hanya cukup untuk saya sendiri. Cukup untuk bisa kasih hidup keluarga karena Bapak sudah tidak ada lagi. Tenang dengan Tuhan. Ketemu Bapak Agus, saya berdoa bilang begini, Tuhan tahu niat saya seperti apa. Tuhan pertemukan saya dengan orang yang tepat. Dengan orang yang tepat. Karena saya anaknya dari dulu zaman kuliah juga saya ini kritis. Mohon maaf, saya masuk gereja, saya lihat sesuatu yang tidak benar, saya kritis. Karena Tuhan kasih kita hikmat dan anak budi untuk saya ketemu Bapak Agus. Awal juga Bapak Agus ini diam-diam, nggak cerita siapa Bapak Agus ini. Sudah di tol Tambak Sumur baru beliau kasih tahu. Saya ingat sekali. Begitu. Jadi istilahnya singkat ceritanya, saya ketika ngomong seperti saya pengen jadi pendeta, baru mama saya itu cerita, Bobby kamu tahu, kata-kata terakhir bapakmu sebelum meninggal, dia cuma bilang begini, Ma, jadi bapak saya meninggal rumah sakit itu yang dapat yang sampai dapat napas terakhir itu cuma ibu saya. Bapak saya bilang begini, Ma, saya titip anak 3 ini, apapun yang saya tinggalkan jangan pernah kalian rindukan, kelola itu secara baik. Dan satu terakhir, saya mau Bobby itu jadi pendeta. Habis ngomong meninggal. Jadi itu yang saya bilang, tidak ada pertobatan karena cambukan. Bapak Ibu semua, kalau punya anak, dia punya istilahnya dia nakal, tegur dia pakai kasih, karena kasih yang menyelamatkan, kasih yang menyentuh, kasih yang menyentuh. Sebenarnya panjang, cuman karena ya waktu Bapak, jadi ya saya puji Tuhan, terima kasih saya diterima juga di gereja ini, Bapak Agus dan Bapak Ibu semua. Saya juga rindu untuk ya bisa turut serta dalam pelayanan gereja ini, Bapak Ibu. Di Bapak Agus juga waktu itu sempat ngomong ya, kalau saya juga kalau pelayanan orang narkoba kayaknya Pak Bobby bisa lebih tahu daripada saya, karena ya saya alami semua itu. Makanya saya ada komunitas pemuda itu saya sering ngomong begini, jangan ikut Tuhan karena subsidi. Masuk ikut Tuhan hanya saya kasih 1 juta nanti biar kembali 10 juta, minta subsidi. Ikut Tuhan karena keselamatan yang dia berikan. Jadi itu saya mungkin Pak Agus kita apa untuk kaum-kaum muda, saya tertarik kali itu pemikiran saya. Nah, itu. Jadi untuk kaum-kaum muda, anak-anak muda, jadi terima kasih. Kita akan berdoa Bapak Ibu sekalian. Saudara Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar bahwa Bobby baru bertobat tahun 2025 di Bali, ya. Jadi waktu saya dengar, sebenarnya saya diam-diam saja waktu sampai ke tol, karena ya kan ini masih ketemu di mobil, kita nggak kenal ya saudara. Tapi waktu Bobby mengatakan, Pak saya mau sekolah pendeta, ya sudah daftar sekolah pendeta di Surabaya ini. Oke, saya diam-diam aja, kalau saya juga rektor sebuah sekolah Alkitab, saya diam-diam sampai mendekati bandara gitu ya, mendekati bandara. Lalu kemudian, Bobby, sebenarnya saya ini rektor. Saya tanya, Bobby, siapa yang bimbing Bobby? Karena Bobby baru pindah ke Surabaya gitu. Siapa yang Bobby? Karena sekolah pendeta juga harus ada yang mendampingi. Lalu saya sampaikan, kalau ada perlu hubungi saya saja, hubungi saya. Dan sebelum saya kemudian turun di bandara, Bobby mengatakan, Pak Agus bisa berdoa. Nah setelah itu saya tidak pikir macam-macam lagi gitu ya. Tapi satu kali Tuhan izinkan untuk kita bersambung. Tapi saya mengajak kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat semua orang berharga dimanapun saja, kata-kata kita sederhana, Tuhan bisa pakai itu ya.
Selama kita menghitung atau menilai orang dari penampilan, dari manfaat, keuntungan, kenyamanan, kita sering akan kehilangan kesempatan untuk Tuhan pakai kita bertemu dengan orang-orang seperti orang Niniwe. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Saya persilahkan untuk kita nyanyi pujian ini. Saya silakan Bobby duduk dan kita akan berdoa juga untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan, Tuhan pakai. Saya rindu juga sebagaimana latar belakang yang Tuhan izinkan kalau kembali lagi seperti Paulus yang dulunya mengejar-ngejar orang Kristen sampai pergi ke Damsyik, mendapatkan izin untuk menganiaya orang Kristen. Paulus kemudian Tuhan pakai untuk menguatkan orang-orang teraniaya, karena Paulus kemudian ada di penjara dan dia menulis surat Efesus, Galatia, Kolose, dan kemudian Filipi. Tuhan pakai Paulus untuk menguatkan orang-orang percaya yang ada di dalam penderitaan sementara dia ada di dalam penjara. Masa lalu kita tidak akan pernah Tuhan buang begitu saja. Karena logika salib, karena salib Tuhan, kasih Tuhan akan memakai masa lalu. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita pernah trauma, mungkin kita punya kepahitan, dan kita merasa saya tidak akan sanggup lagi menghadapi hal-hal seperti ini. Ketika saudara dan saya bertemu dengan salib Tuhan, pengalaman saudara mengenali penderitaan, mengenali orang-orang yang trauma, mengenali orang-orang yang kepahitan karena kita pernah kepahitan, Tuhan akan pakai saudara dan saya untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya di dalam Tuhan, melalui salib Tuhan, masa lalu kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pakai untuk kemuliaan-Nya. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Mengikut Yesus, mengiring Yesus itu. Namun
penyelamatan yang sungguh berharga. Karena kami haus untuk mencari manfaat, kami haus mencari keuntungan dan kenyamanan yang seringkali tanpa sadar kami perlahan tapi pasti makin menjauh dari salib Tuhan, makin menjauh dari kasih Tuhan, sehingga kami mulai menilai sekitar kami, apakah itu bermanfaat, apakah itu menguntungkan, apakah itu menyenangkan saya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk sekali lagi bahwa Tuhan melihat kami sebenarnya kami tidak bermanfaat, melihat kami tidak menguntungkan, melihat kami tidak menyenangkan. Karena Engkau tetap Allah, Engkau Allah yang sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Kalau ada di antara kami pernah berpikir kalau kami tidak ada, Allah akan rugi. Kalau kami tidak melakukan sesuatu, Allah tidak akan diuntungkan. Tuhan, ampuni kami Tuhan, karena sesungguhnya Engkau rugi, sesungguhnya Engkau kehilangan manfaat oleh karena nama kami ditempelkan kepada nama-Mu yang kudus. Dan Engkau juga kehilangan kenyamanan oleh karena karena seringkali kami mendukakan hati kami memberontak, kami menganggap bahwa kami jauh lebih penting dari semuanya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, karena Engkau melihat kami berharga. Dan sekarang giliran kami juga melihat orang lain berharga. Apapun suku mereka, apapun kulit mereka, apapun status ekonomi kami, ajar kami Tuhan untuk melihat sebagaimana Tuhan melihat. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan kehendak. Kami berdoa buat Bobby, nah Tuhan Kau akan pakai Bobby menjadi alat-Mu, membawa mereka yang jauh dari Engkau, membawa mereka yang terhilang untuk bertemu dengan jalan pulang, membawa mereka yang terikat untuk menerima kelepasan, membawa mereka yang menghujat Tuhan untuk satu kali memuji nama Tuhan. Dan Tuhan Kau pakai, demikian juga Engkau pakai setiap kami masing-masing, sehingga kami menemukan sukacita mengikut Tuhan, oleh karena kami juga menolong orang lain untuk mengalami salib Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Silakan dulu kembali, saya serahkan kepada Stefan untuk sampaikan. Shalom teman-teman semuanya dan Bapak Ibu. Ya, kita berjumpa kembali di hari Minggu di Gereja SF ini. Ya, semoga teman-teman dan Bapak Ibu semuanya diberkati untuk firman yang dibawakan oleh Pak Agus pada pagi hari ini dan bisa menjadi berkat dan renungan untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk Saudara Bobby yang hari ini sudah memberikan kesaksian, supaya kita diingatkan lagi untuk teman-teman semua dan Bapak Ibu bahwa kasih ini itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi bukan cambukan, tapi kasih yang akan membuat kita ini diselamatkan dan lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman dalam kegiatan seminggu ke depan, kita juga akan berdoa dulu untuk persembahan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, untuk firman yang kami dengarkan hari ini, semoga menjadi berkat untuk kami semua, dan kami bisa menjadi pelaku firman di kehidupan kami sehari-hari. Kau berkati untuk gembala gereja kami, Pak Agus dan Bu Lili, untuk setiap pelayanannya, semoga menjadi berkat untuk semua orang dan lebih banyak lagi menjangkau jiwa-jiwa baru. Dan Kau berkati juga para jemaat yang hadir hari ini. Terima kasih untuk berkat selalu yang Kau berikan kepada kami, ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat juga untuk banyak orang dan membantu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, persembahan gereja bisa dilakukan melalui via transfer atau melalui kantong persembahan yang dibagikan oleh Asyar. Oke, dalam 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memberikan segala yang terbaik dari kita untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja SF ini. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah memberikan perpuluhan dan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Oke, selagi kita memberikan persembahan, kita mau mendengarkan
dan melihat beberapa pengumuman ke depan, dan kita juga mau menyambut untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di gereja ini. Welcome to SAF House of Restoration Surabaya. Oke, selanjutnya pengumuman seminggu ke depan. Hari Selasa seperti biasa akan ada prayer meeting yang diadakan secara online pukul 7.30 malam dan akan nanti diinfo lagi lebih lanjut. Dan untuk hari Kamisnya seperti biasa ada KTB Barat 1, KTB Barat 2, dan KTB Barat Timur pukul 7.30 malam juga, dan tempatnya akan diumumkan seperti biasa. Dan hari Sabtunya seperti biasa ada Rest Up Community pukul 6:30 atau jam 7 malam ya. Oke. Dibuka juga untuk pendaftaran kursus musik, ada keyboard dan drum dari Crescendo Learning Center yang Bapak Ibu bisa lihat juga di depan. Ya, bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang punya anak ataupun teman-teman yang mau daftar juga bisa mendaftar di contact person yang ada di depan. Oke. Dan kita mau ingatkan kembali untuk Bapak Ibu dan teman-teman untuk bisa hadir juga untuk mengikuti healing dan worship pada tanggal 28 Juli pukul 7 malam di gereja ini. Mari teman-teman dan Bapak Ibu kita bisa sama-sama menyembah dan memuji Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang lagi. Oke, next. Kami juga mengundang untuk Bapak Ibu dan teman-teman juga untuk bisa hadir di gereja SAF ini di minggu depan, disertai juga dengan Sunday School seperti biasa. Oke, sekian pengumuman untuk hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih, Stefan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita mengucap syukur sebab kita sudah memasuki bulan ke-7. Tuhan tetap pelihara kita, amin ya saudara. Kita doa untuk bangsa dan negara, kiranya Tuhan menolong ya. Bangsa Indonesia adalah tanah Indonesia ini tanah yang kaya ya saudara. Tapi ya kita terus berdoa. Kalau saudara dipilih jadi wakil menteri, jadilah wakil menteri yang baik, yang jujur. Ya, kita akan akhiri ibadah kita. Saya juga mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang juga baru hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kami senang kalau Bapak Ibu belum menemukan tempat beribadah yang tetap. Kami senang untuk ini menjadi bagian dari keluarga Bapak Ibu sekalian. Ya, come as stranger, stay as family. Ya, datang sebagai orang asing dan tetap tinggal menjadi keluarga kita. Saudara lihat ke kanan, katakan kita keluarga. Ya, kita keluarga. Kalau lebih tua panggil Koko, Cece, ya, ya, Ai, Ai, ada yang Ai juga ya. Ya, oke. Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Ibu Lili sudah taruh tangannya. Ya. Karena Bu Lili siapkan makan untuk kita ya saudara ya. Mari kita makin berdiri bersama-sama, kita akhiri. Nah, puji Tuhan ya. Kita akan berdoa untuk sepanjang minggu ke depan. Biarlah Tuhan tolong kita dalam pelayanan pekerjaan kita. Biarlah Tuhan menjadikannya berhasil. Kalau ada di antara saudara-saudara yang ada beban doa, saudara-saudara dengan senang hati kami mau mendoakan. Di setiap hari Selasa kami akan ada doa malam, mendoakan saudara-saudara. Please share dan kami akan membawanya di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Saya mau minta tolong Ibu Lili bisa maju ke depan, tutup di dalam doa. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Pak Agus. Kami percaya Tuhan, kami berharga di mata-Mu ya Tuhan, dan Kau mempedulikan kami masing-masing. Jika pada saat ini kami datang dengan berbagai beban, mari Tuhan Kau berikan jalan keluar agar kami memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir pada siang hari ini juga. Engkau menolong mereka ya Tuhan, apapun keperluan mereka atau mereka sedang berpergian, mari Tuhan Kau jaga dan lindungi mereka. Kau berkati setiap apa yang kami kerjakan ya Tuhan di dalam sepanjang minggu ini. Engkau membuat kami berhasil ya Tuhan, dan jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sertai perjalanan pulang kami. Biarlah kami pulang membawa damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara
Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh damai sejahtera, sehingga di dalam segala keadaan engkau menemukan ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, bahkan diberkatilah anak-anakmu. Juga diberkatilah apa yang kau kerjakan ketika Tuhan bukakan tanah baru, kesempatan-kesempatan baru, roh hikmat dan wahyu biarlah menyertai engkau untuk engkau berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan untuk setiap apa yang kau hadapi, dan melaluinya Tuhan menjadikannya berhasil. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita yang setia. Katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya.